Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini saya ingin bahas tentang apa sih hal yang paling penting untuk kerja ke Jepang. Saya kategorikan ini dua hal, cuman dua hal yang menurutku paling penting untuk kerja ke Jepang dengan biaya murah dan yang buat kita bertahan di Jepang bahkan mempunyai karir. Cuman dua hal ini yang membuat kita bisa survive di Jepang. Yang pertama, untuk ke Jepang sendiri itu yang paling penting adalah bahasa. Sumpah, kalian bahkan gak masuk LPK pun ke Jepang tuh gak mesti masuk LPK. Ke Jepang tuh gak mesti ikut pelatihan sana sini, gak mesti cuy. Yang paling penting untuk ke Jepang aja ya adalah bahasa. Full bahasa. Kalau kalian punya bahasa itu ke Jepang mudah banget. Mereka tuh di sini butuh pekerja, butuh tenaga. Jadi mereka yang membutuhkan gitu. Bahkan ketika orang Jepang ini butuh pekerja, maksudnya ingin merekrut pekerja, mereka tuh harus bayar mahal. Jadi yang ke Jepang itu kalian harus bersyukur banget. Aku pun bersyukur bisa ke Jepang dibayarin mahal oleh perusahaanku yang dulu. Sekarang saya masih di Jepang bekerja. Nggak tahu ke depannya kayak gimana. Ini yang buat. Jadi tekniknya kayak gini ya. Untuk ke Jepang adalah kalian ngambil kursusan, nggak usah masuk LPK atau pelatihan. Kalian ngambil kursusan, entah mau pribadi, kayak lihat ada orang yang jago bahasa Jepang, bayar dia untuk ngajarin khusus secara private untuk belajar bahasa Jepang dan ngambil sertifikat bahasa Jepang itu sendiri. Itu yang cara pertama untuk dapat bahasanya. Karena yang paling penting sekali lagi adalah bahasa untuk ke Jepang. Terus cara kedua untuk dapat bahasanya adalah kalian misal kayak di kampung Pare itu kan ada bahasa Inggris. Nggak mungkin cuman bahasa Inggris, pasti ada bahasa lain di sana. Dan kata temanku emang ada. Kalian bisa ke sana untuk fokus untuk belajar bahasanya. Dan itu nggak ngambil duit banyak. Kalian mungkin ke sana itu ngabisin 2 juta, 3 juta. Atau ngambil kursusan orang bayar per bulan 1 juta, misal 2 juta, misal untuk dapat bahasanya secara murah. Karena masuk LPK itu nggak murah. Terus kalau masuk LPK itu tekanannya gede banget menurutku pribadi ya. Menurut cerita pengalamanku dan cerita teman-teman yang aku tanya itu banyak hal-hal yang kayak aduh, kenapa mesti kayak gini sih, diapain? Padahal yang paling penting ke Jepang itu adalah bahasanya aja. Bahasa untuk ke Jepang ya. Yang kedua, ini poin, kan tadi ada 2 poin yang aku sebutin. Yang pertama adalah bahasa. Ini yang poin kedua nih adalah tujuan. Tujuan dan niat dan mental. Jadi ini yang tadi tuh berhubungan dengan secara hard skill atau yang bisa dilihat. Yang kedua ini adalah tentang mentalitas, tentang tujuan kita kenapa mau ke Jepang, tentang seberapa kuat kita menahan rohani kita, entah jauh dari keluarga, entah karena punya tujuan lain. Pokoknya tujuan ini dan niat ini adalah hal yang mesti kita punyain. Karena kalau kita punya tujuan plain, itu kita fokus pada itu, kita bisa bertahan di Jepang. Tapi kalau kita nggak punya itu, maka sama aja itu kita cuman yang pertama tadi bahasa bisa ke Jepang. Pas di Jepangnya kita nggak bisa survive, kita nggak bisa bertahan. Karena kita nggak punya pendirian yang kuat gitu. Sedangkan Jepang tuh menurutku pribadi ya, kalau misal kita nggak punya kekuatan mental yang kuat tuh kalian bisa kehempas balik ke negara. Aduh, berat banget. Dan aku emang ngalamin itu juga. Di tahun pertama tuh teman-teman tuh gila, survive-nya tuh gila-gilaan. Jadi orang yang ke Jepang itu luar biasa hebat menurutku pribadi ya. Buat kalian yang berjuang juga belajar. Jadi itu caranya untuk ke Jepang. Yang tadi nih balik lagi ke
omongan tadi bahasa. Jadi kalau misal kalian udah tahu bahasanya, kalian tuh harus ngambil sertifikatnya karena itu yang sertifikat yang penting. Ya walaupun nantinya ada yang persyaratan visa Tokote gini yang mesti ambil SSW apa skillnya kayak gimana, tapi itu ketika bahasa kalian udah bagus itu akan gampang ke depannya, serius. Karena yang tersusah ini adalah bahasanya gitu, bahasanya itu yang bahasa ketiga tersusah, jadi wajar lah kalau kita butuh effort di situ. Cuman kalau skillnya sampai ke Jepang pun kalian akan diajari dari awal, nggak mungkin langsung dilepas, ada proses pelatihannya sendiri gitu. Jadi nggak usah khawatir, yang penting itu ke Jepang dulu. Iya, kata orang sih ke Jepang itu bukan cuman ke Jepang, intinya ke Jepang dulu dah. Jepang nanti survive, dilihat siapa yang bisa bertahan dan siapa balik ke kampung. Itu oke, jadi gue simpulin 2 hal yang buat kita bisa bertahan. Yang bertahan atau ke Jepang murah dalam pertama bahasa, yang kedua rohani, sisi rohani, tujuan dan niat. Kenapa bahasa itu sebenarnya murah, tapi yang dibikin mahal oleh lembaga, karena lembaga juga tuh butuh pemasukan cuy untuk menjalankan operasional, menggaji guru dan sebagainya, ownernya butuh. Tapi kita sebagai orang susah, kita itu butuh cara yang lebih menghemat budget, dan itu cara yang aku saranin untuk ke Jepang gitu. Dan itu ambil kursusan kan paling 1 juta 2 juta, bahkan ratusan ribu ada. Terus ambil sertifikatnya juga berapa harganya, ratusan ribu doang. Di Jepang, di Indo itu murah untuk ambil sertifikat bahasa Jepang. Setelah itu kalian post lah di Facebook. Jadi Facebook itu salah satu sosial media terpercaya di Jepang. Jadi untuk Instagram belum terlalu marak di Jepang, walau udah banyak make, cuman untuk nyari job aku lebih saranin Facebook. Banyak di situ TSK. Jadi cari TSK atau itu penyalur yang bisa nyediain semua, karena mereka dapat keuntungan ketika yang tadi aku omong di awal. Kalau orang Jepang mau rekrut karyawan, mereka harus bayar mahal, makanya dari dia bayar mahal ke penyalur ini yang nyari orang nih yang sudah lengkap persyaratannya, kayak SSW, kayak sertifikat bahasanya, SSW-nya itu. Makanya cari TSK yang emang berniat ngambil keuntungannya itu cuman dari pihak Jepang, bukan dari studennya lagi. Itu yang mesti ditekankan, pilih-pilih TSK atau penyalur atau kumiai gitu. Dan aku saranin untuk ke Jepang itu kalian pakai visa Tokote Gino, minimal Tokote Gino. Karena kenapa? Banyak kemudahan yang dirasakan saat di Jepang. Emang magang tuh gampang ke Jepang menurutku, karena bahasanya nggak terlalu tinggi, tapi nanti di Jepangnya itu gila, survive-nya itu lebih berat dibanding visa ini Tokote Gino atau specific skill worker. Karena kita kalau misal nggak nyaman di satu perusahaan bisa pindah bebas gitu. Sedangkan magang nih nggak bisa seenaknya, mereka diketat peraturan gitu. Kita juga ada peraturan, cuman selama kita ya masih bisalah lebih baik ketika kita punya masalah gitu. Dan juga paling ini yang aku tuh paling suka dari visa ini adalah kita bisa pulang ketika punya cuti. Per tahun tuh Jepang nyedia per 6 bulan kita tuh udah bisa dapat ambil cuti 2 minggu. Jadi kita bisa balik ke Indonesia terus balik ke Jepang lagi. Itu enaknya. Dan bisa lama tinggalnya itu 5 tahun di Jepang. Beda dengan visa magang ini. Inilah pentingnya tahu bagaimana ke Jepang itu. Kita sebagai orang yang merintis, kita harus cari tahu jalan yang paling mudah nih ke Jepang dan paling murah. Cuman ini hal yang tidak semua orang tahu dan banyak disembunyikan oleh pihak-pihak yang mau ngambil keuntungan sendiri. Tapi itu nggak salah, karena ini namanya bisnis juga. Jadi nggak ada yang salah, sisa kita milih nih, kita mau masuk di jalur mereka atau kita mau jalur yang emang kita bisanya di mana. Karena aku juga ngerasain tuh gimana survive-nya Jepang, belajar bahasa Jepang tuh gimana susahnya, tekanan. Nah ini paling penting.
kalau masuk lembaga itu kayak LPK dan sebagainya itu tekanan, karena mereka punya aturan sendiri cara mainnya, Cuk. Jadi ya semua harus dipertimbangkan. Nah, balik lagi, ingat cara yang aku saranin cuma dua, itu adalah paling penting itu bahasa dan tujuan dan niat itu. Jadi apapun yang menghadang kita, kalau punya tujuan dan niat yang kuat, semua libas. Oke, see you next video, Matane.